Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang pertama-tama kami kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Evni Siregar karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi dengan judul Hubungan Pasar, Suku Bunga, dan juga Valuta Asing. Nah, adapun kami kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Tasya Mani, kemudian rekan saya Syesa Pradita, Iin Pramita, dan juga Dede Pratiwi. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari suku bunga pasar. Suku bunga pasar adalah market rate of interest, yaitu suku bunga simpanan, pinjaman, atau penanaman yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar. Tingkat suku bunga pasar dapat diketahui melalui media massa. Selanjutnya yaitu teori suku bunga pasar. Yang pertama yaitu teori nilai tukar. Teori purchasing power parity atau triple P. Teori purchasing power parity merumuskan gejala kurs antara dua mata uang adalah identik dengan rasio dari tingkat harga umum di kedua negara yang bersangkutan. Secara garis besar, teori triple P menyatakan bahwa pasar valuta asing berada dalam kondisi keseimbangan apabila semua deposito atau simpanan dalam berbagai valuta asing menawarkan tingkat imbalan yang sama. Selanjutnya yaitu teori tingkat suku bunga. Teori mengenai tingkat suku bunga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori bunga moneter. Menurut teori ini, tingkat bunga bergantung pada besarnya hasil investasi. Kekuatan moneter dalam jangka pendek dapat mengubah tingkat bunga, tetapi dalam jangka panjang, besarnya tingkat bunga ditentukan oleh produktivitas modal. Selanjutnya yaitu teori bunga moneter. Teori bunga moneter terbagi menjadi teori bunga klasik dan juga teori bunga Keynes. Nah, yang pertama yaitu teori bunga klasik. Melalui teori klasik, investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi semakin kecil. Kemudian yaitu teori bunga Keynes. Menurut teori Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang. Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang atau portofolio, seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham, atau surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya itu teori bunga Keynesian, yaitu seorang ekonom terkemuka Sir John Hicks asal Inggris mengemukakan bahwa yang pertama menekankan bahwa tingkat bunga menjadi keseimbangan bagi perekonomian adalah apabila tingkat bunga memenuhi keseimbangan di pasar dan investasi dan sekaligus keseimbangan di pasar uang. Selanjutnya yaitu teori suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB. Nah, salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menetapkan sistem pengendalian moneter menggunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama terdapat suatu keyakinan yang cukup kuat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga menjadi semakin penting dibandingkan dengan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga terhadap sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan. Yang kedua itu terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga deposito berjangka 1 bulan dan kredit modal kerja. Yang ketiga yaitu suku bunga PUAB dapat dipertimbangkan yang erat dengan suku bunga deposito, mencerminkan kondisi likuiditas di pasar uang dan sekaligus dapat dipengaruhi oleh instrumen OPT khususnya bunga SPBU di lain SPBU. Nah, yang terakhir yaitu teori paritas suku bunga atau interest rate parity merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Doktrin paritas suku bunga ini mendasarkan nilai tukar berdasarkan tingkat bunga antar negara yang bersangkutan. Dalam negara dengan sistem nilai tukar bebas, tingkat bunga domestik cenderung disamakan dengan tingkat bunga luar negeri dengan memperhitungkan perkiraan laju depresi mata uang negara yang bersangkutan terhadap negara lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syesa Pradita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Tasya. Saya Syesa Pradita akan melanjutkan ke slide 5, yaitu pasar valuta asing. Valuta asing atau VALS atau Foreign Exchange or Forex adalah mata uang asing, alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membayar transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.
Selanjutnya ada fungsi valuta asing. Yang pertama, pengendali kurs, yaitu sistem valuta asing berikutnya ini juga akan melibatkan bank sentral yang ada di sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara tersebut. Nah, kurs terkendali ini juga dapat dikatakan sebagai perpaduan dari dua sistem yang dibahas sebelumnya, di mana kurs dapat naik turun secara bebas, namun pergerakannya tetap terkontrol agar tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, ada alat mempermudah perdagangan internasional. Dengan adanya mata uang asing ini yang dapat digunakan dan diakui secara internasional, kita akan semakin mempermudah untuk melakukan proses jual beli produk tanpa harus kesulitan dalam hal uang atau pembayarannya. Yang ketiga adalah alat tukar internasional. Di sini tak hanya digunakan, valuta asing juga telah dianggap sebagai bentuk alat pembayaran yang sah dan tentunya harus diakui oleh kedua belah pihak dan negara yang sedang bertransaksi. Yang keempat ada alat pembayaran internasional. Nah, di sini adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk mendapat atau membeli sebuah barang. Yang pasti adalah uang. Karena itu, valuta asing yang pertama adalah sebagai alat tukar yang digunakan untuk pertukaran barang tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Di sini ada dua, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Yang pertama transaksi spot. Transaksi forward atau spot tunai adalah transaksi foreign exchange atau forex yang dilakukan dengan menggunakan saling mentukarkan valuta asing atau banknote yang dimilikinya. Contoh, transaksi spot tunai adalah transaksi foreign pada money changer atau bank. Saat nasabah datang hendak menukarkan sejumlah uang rupiah yang dimilikinya menjadi uang dolar Amerika atau sebaliknya. Lanjut, transaksi forward adalah perjanjian atau kontrak untuk melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati di awal. Selanjutnya, transaksi forward adalah perjanjian kontrak untuk melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati di awal transaksi. Dan penyerahan dilakukan kemudian minimal 2 hari atau dari tanggal transaksi tersebut. Contoh transaksi forward itu adalah pengusaha yang melakukan akad istirahat atau kegiatan yang lainnya untuk membeli mesin di luar negeri dan akan membayar 3 bulan lagi. Terima kasih atas kesempatannya, akan dilanjutkan oleh Iin. Baik, saya Iin Pranita akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai jenis pengaruh fluktuasi kurs valuta asing. Yang pertama adalah transaction exposure yang merupakan pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap future cash transaction. Yang kedua adalah economic cooperating exposure yang dimana ini merupakan pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap PV dan juga future CF, sehingga dapat dikatakan transaction exposure merupakan bagian dari economic exposure. Pengaruh yang lain adalah transaction accounting exposure atau MD tax exposure. Nah, ini merupakan risiko fluktuasi kurs falas terhadap consolidated financial statement perusahaan. Nah, di slide selanjutnya kita dapat melihat bahwa ini adalah jam operasi dari pasar valuta asing di beberapa negara. Contohnya di Australia dan New Zealand, pasar valuta asing, pasar falasnya buka pukul 8 AM atau pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan juga tutup pukul 12 waktu Indonesia Barat, atau kalau di mereka pukul 4 PM. Selanjutnya di Singapura, Tokyo, dan juga Hong Kong sama, yaitu pukul 8 AM atau kalau di Indonesia pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7 pagi. Nah, kalau tutupnya yaitu pukul 4 PM atau pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Nah, selanjutnya adalah di kota Jakarta, beroperasi mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di Eropa, pasar falasnya beroperasi mulai dari pukul 8 AM atau pukul 14.00 kalau di kita pukul 2 siang, tutup hingga 4 PM atau jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan di New York buka mulai dari 8 AM atau kalau di Indonesia itu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan tutup pukul 4 PM atau pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah cara membaca kurs. Jadi
direct rate yaitu falas ini dinyatakan dalam mata uang setempat atau local currency atau berapa banyak local currency yang untuk satu foreign currency. Nah, contohnya penulisannya 10 juta US dollar itu kalau di Indonesia adalah penulisannya dan diikuti dengan tanda minus di awal, lalu tanda rupiah atau Rp, kemudian angka 10 juta, kemudian ada tanda US dollar dan I Indonesia, atau bisa juga penulisannya dalam bentuk didahului dengan Rp atau rupiah 10 juta US dollar. Nah, local currency-nya ditulis di depan, foreign currency-nya ditulis di belakang. Nah, kalau local currency-nya di antara yang 10 juta ini adalah rupiah, yaitu mata uang lokal di Indonesia, sedangkan foreign currency-nya ditulis di belakang yaitu US dollarnya, mata uang asing. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang ketiga itu ada hubungan pasar suku bunga dengan pasar valuta asing. Yang pertama, semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Yang kedua, hubungan tingkat suku bunga dan kurs tersirat bahwa semakin tinggi suku bunga akan mendorong aliran modal masuk atau capital inflow sehingga menambah persediaan valuta asing atau falas di dalam negeri. Yang ketiga, nilai mata uang dari negara yang memiliki tingkat bunga tinggi atau lebih tinggi dari negara lain akan mengalami depresiasi. Dan yang terakhir, tingkat suku bunga merupakan daya tarik bagi investor menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk saham akan tersaingi. Lalu, ada dua cara untuk menghitung suku bunga. Yang pertama itu ada rumus total pendapatan per jatuh tempo. Yang kedua itu rumus keuntungan bunga setiap bulan. Contoh perhitungan itu bisa kita lihat di sini. Contoh soalnya, kita ingin mendepositokan dana sebesar 10 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Sedangkan suku bunga deposito yang ditetapkan sebesar 6% dengan potongan pajak yang harus ditanggung sebesar 20%. Nah, rumus pertama itu kita kalikan dulu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor. Lalu dibagi 365 atau 1 tahun. Jawabannya itu 10 juta dikali 6% dikali 180 hari per 365 hari atau 108 juta dibagi 365 hari, hasilnya itu 295.800. Lalu tarif pajak dikali profit dari bunga deposito 20% dikali 295.890, hasilnya 59.178 rupiah. Lalu setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurangi jumlah pajak deposito, yaitu 10 juta ditambah 295.890 dikurang 59.187. Yang hasilnya 10 juta ditambah 236.712 sama dengan 10.236.712 rupiah. Nah, jika kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang pertama, suku bunga deposito dikali setoran pokok deposito dikali 30 hari dikali 80% per 365 hari, sama dengan 6% dikali 10 juta dikali 30 dikali 80% per 365 hari, sama dengan 14.400 per 365 hari, hasilnya 39.452. Nah, dengan menggunakan rumus pertama, di sini kita bisa mengetahui kisaran profit yang akan kita dapatkan secara keseluruhan. Dan jika kita menggunakan rumus kedua seperti yang tadi, kita dapat lebih merinci kisaran profit yang akan kita dapatkan setiap bulannya. Jika kita sudah memahami cara menghitung profit yang bisa kita dapatkan dengan baik setiap bulan atau secara keseluruhan, kita dapat lebih mudah menghitung dan mencari tahu sendiri potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan berdasarkan dana yang akan kita investasikan. Namun, sebelum kita melakukan perhitungan dengan kedua rumus di atas, pastikan kita mengetahui dengan pasti setiap ketentuan sesuai dengan bank yang kita pilih untuk mendepositkan dana kita.
Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.